Sepak bola Prancis memiliki karakter yang berbeda dibandingkan liga-liga besar Eropa lainnya. Ia tumbuh dari komunitas, dari kota-kota industri, dan dari klub-klub yang sejak awal menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Tidak seperti liga yang dibangun dari kekuatan modal besar, sepak bola Prancis lama berdiri di atas fondasi identitas lokal dan kebanggaan regional. Pada era awal hingga pertengahan abad ke-20, klub-klub Prancis bukanlah merek global. Mereka adalah simbol kota. Stadion menjadi tempat berkumpul, dan pertandingan menjadi ritual yang menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Sepak bola bukan sekadar hiburan, melainkan cermin kehidupan sosial. Namun, seiring waktu, sepak bola Perancis ikut terseret dalam arus modernisasi. Profesionalisme meningkat, tuntutan finansial membesar, dan liga perlahan berubah menjadi kompetisi yang menuntut efisiensi dan struktur yang kuat. Tidak semua klub mampu mengikuti perubahan ini dengan kecepatan yang sama, dan di tengah perubahan itulah, berdiri satu klub yang selama puluhan tahun menjadi wajah sepak bola Perancis, Saint-Étienne. Untuk waktu yang sangat lama, jika seseorang menyebut sepak bola Perancis, nama Saint-Étienne hampir selalu ikut disebut. Klub ini bukan hanya sukses, mereka mendefinisikan sebuah era. Saint-Étienne lahir pada tahun 1919 di kota Saint-Étienne, sebuah kota industri di tenggara Perancis yang dikenal sebagai pusat pertambangan dan manufaktur. Kota ini bukan kota wisata, bukan pusat politik, dan bukan pusat ekonomi nasional. Namun justru dari lingkungan keras inilah karakter klub terbentuk. Saint-Étienne adalah kota pekerja. Ritme hidupnya diatur oleh pabrik dan tambang. Sepak bola hadir sebagai pelepas penat, sebagai ruang ekspresi, dan sebagai kebanggaan kolektif. Klub ini tumbuh bersama masyarakatnya, bukan di atas mereka. Julukan Le Vert, si hijau, lebih dari sekedar warna kostum. Hijau menjadi identitas, menjadi simbol perlawanan, dan menjadi warna kebanggaan kota. Stadion Geoffroy Guichard tidak hanya dikenal sebagai stadion, tetapi sebagai kawah emosi, tempat di mana suara rakyat Saint-Étienne bergema. Sejak awal, AS Saint-Étienne dibangun dengan filosofi kebersamaan. Klub ini mengandalkan stabilitas, pembinaan pemain, dan kontinuitas. Mereka tidak mencari sensasi sesaat, mereka membangun sesuatu yang tahan lama. Puncak kejayaan Saint-Étienne terjadi pada dekade 1960-an hingga 1970-an. Inilah periode di mana klub ini bukan hanya menjadi yang terbaik di Perancis, tetapi juga menjadi kekuatan yang disegani di Eropa. Dalam rentang waktu tersebut, Saint-Étienne memenangkan 10 gelar Ligue 1, sebuah rekor yang hingga kini masih menjadi yang terbanyak dalam sejarah sepak bola Perancis. Mereka bukan juara sesekali, mereka adalah penguasa liga. Yang membuat dominasi ini istimewa adalah caranya. Saint-Étienne tidak membangun skuad dengan belanja besar. Mereka membangun tim melalui pembinaan, kestabilan manajemen, dan identitas permainan yang jelas. Banyak pemain kunci mereka lahir dan berkembang di sistem klub sendiri. Di era itu, Saint-Étienne menjadi simbol konsistensi. Sementara klub lain naik turun, Le Vert selalu berada di papan atas. Mereka bukan klub yang bergantung pada satu generasi emas saja, melainkan mampu meregenerasi diri berkali-kali. Bagi masyarakat Saint-Étienne, klub ini adalah representasi keberhasilan kolektif. Ketika klub menang, seluruh kota ikut menang. Kejayaan domestik Saint-Étienne membawa mereka ke panggung Eropa, dan disinilah klub ini mencapai status legendaris. Pada tahun 1976, AS Saint-Étienne melaju hingga final Piala Champions Eropa, capaian yang luar biasa bagi klub Perancis pada era itu. Mereka menjadi simbol harapan nasional. Seluruh Perancis mendukung satu klub hijau dari kota industri kecil. Final tersebut, meski berakhir dengan kekalahan, dikenang sebagai salah satu momen paling ikonik dalam sejarah sepak bola Perancis. Saint-Étienne tidak hanya bertanding, mereka mewakili identitas sepak bola Perancis yang keras, kolektif, dan penuh semangat. Sejak saat itu, nama Saint-Étienne melekat dalam memori nasional. Mereka bukan hanya klub besar, mereka adalah legenda hidup. Namun, tidak ada kejayaan yang abadi. Memasuki akhir 1980-an dan 1990-an, sepak bola mulai berubah secara drastis. Komersialisasi, hak siar televisi, dan investasi besar mulai mengubah lanskap kompetisi. Saint-Étienne, yang dibangun di atas fondasi stabilitas dan tradisi,
mulai tertinggal dalam satu aspek krusial, adaptasi. Struktur klub tidak berubah secepat perubahan zaman. Ketergantungan pada masa lalu, keputusan manajemen yang kurang tepat, dan kegagalan membangun model finansial modern mulai menggerogoti fondasi klub. Mereka masih punya nama besar, mereka masih punya supporter fanatik, tapi sepak bola modern tidak memberi keistimewaan pada sejarah. Perlahan, Saint-Étienne turun dari posisi dominan menjadi pesaing papan tengah. Dari sana, tekanan mulai muncul. Tekanan untuk bertahan, bukan lagi untuk juara. Ketika Saint-Étienne akhirnya terdegradasi ke Ligue 2, dunia sepak bola Perancis terkejut, namun tidak sepenuhnya heran. Itu bukan kejatuhan mendadak, itu adalah hasil dari proses panjang. Degradasi tersebut terasa ironis. Klub tersukses dalam sejarah Perancis justru tersingkir dari level tertinggi. Stadion yang dulu menjadi simbol kejayaan kini menjadi saksi kejatuhan. Bagi kota Saint-Étienne, degradasi bukan sekedar soal liga, ia adalah pukulan terhadap identitas. Klub yang selama puluhan tahun menjadi sumber kebanggaan kini harus memulai ulang dari bawah. Namun disinilah esensi sejati Saint-Étienne diuji. Apakah mereka sekedar klub besar di masa lalu? Ataukah mereka mampu beradaptasi dan bangkit? Perjalanan di Ligue 2 memaksa klub ini bercermin. Struktur manajemen, akademi, dan filosofi permainan harus dievaluasi. Saint-Étienne tidak bisa lagi hidup dari nostalgia. Bagi supporter, dukungan tidak pernah benar-benar hilang. Stadion tetap hidup, warna hijau tetap berkibar. Karena bagi Saint-Étienne, sepak bola bukan soal divisi, ia soal identitas. Kisah Saint-Étienne adalah cerminan perubahan zaman dalam sepak bola Perancis. Ia mengajarkan bahwa sejarah adalah fondasi, bukan jaminan. Bahwa identitas adalah kekuatan, tetapi juga bisa menjadi beban jika tidak diiringi adaptasi. Saint-Étienne mungkin bukan lagi penguasa Perancis seperti dulu, namun kisah mereka tetap relevan. Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang hari ini, tetapi tentang siapa yang mampu bertahan di tengah perubahan. Dan selama warna hijau masih memenuhi tribun Geoffroy Guichard, kisah Saint-Étienne belum pernah benar-benar berakhir. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.